Kita masuk ke bagian kedua, persamaan dasar akuntansi, jantung keuangan perusahaan. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Persamaan dasar akuntansi itu konsep yang benar-benar fundamental. Kunci utamanya cuma satu kata, seimbang. Persamaan ini ngeharusin kalau hubungan antara apa yang perusahaan miliki, yaitu aset, dengan sumber dananya, yaitu liabilitas dan ekuitas, itu harus, dan saya tekanin lagi ya, harus selalu dalam keadaan seimbang. Apapun transaksi yang lagi terjadi, nggak boleh melenceng dari prinsip ini. Kenapa sih keseimbangan ini sakral banget? Karena persamaan inilah yang jalanin 3 fungsi vital di akuntansi. Pertama, dia jadi dasar buat setiap goresan pencatatan transaksi kamu. Kedua, dia berfungsi sebagai alat analisis keuangan, jadi gampang banget ketahuan kalau ada yang janggal. Dan ketiga, struktur persamaan ini adalah fondasi alias cetak biru waktu perusahaan mau nyusun laporan keuangan di akhir periode nanti. Dengan berpegang teguh pada persamaan ini, manfaat yang didapat itu luar biasa. Ini tuh kayak hukum gravitasinya akuntansi. Dia terus ngejaga keseimbangan pencatatan dan mastiin sistem double entry yang dibikin Luca Pacioli tadi benar-benar bekerja sempurna. Selain itu, ini juga ngejamin kalau laporan yang dibikin udah sesuai sama standar akuntansi yang ketat. Kalau persamaannya aja nggak seimbang, mana berani seorang manajer ngambil keputusan strategis kan? Sekarang kita bedah komponennya. Coba bayangin sebuah timbangan besar. Di sisi kiri kita punya yang namanya aset. Ini semua sumber daya yang perusahaan punya. Bisa uang tunai, mobil, gedung, sampai peralatan kantor. Nah, di sisi kanan ada liabilitas ditambah ekuitas. Sisi kanan ini buat ngejawab pertanyaan, duit buat beli aset yang di kiri tadi dari mana asalnya? Liabilitas itu berarti dapatnya dari ngutang ke kreditor. Sedangkan ekuitas itu klaim dari pemilik perusahaan alias pakai modal sendiri. Dan ini dia bintang utama kita. Tolong catat dan simpan rumus ini baik-baik di kepala kamu. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini aturan emasnya. Segala sesuatu yang punya nilai di sisi kiri harus didukung sama klaim finansial yang setara di sisi kanan. Kalau aset kamu nambah, pilihannya cuma 2. Entah utang kamu yang nambah atau modal kamu yang nambah. Pokoknya harus selalu balance. Terus prakteknya gimana nih di dunia nyata? Kita pakai yang namanya analisis transaksi. Langkahnya simpel kok. Tiap kali ada kejadian keuangan, pertama, identifikasi dulu peristiwanya apa. Kedua, tentuin akun mana yang berubah. Misalnya kamu beli komputer buat kantor. Komputer itu aset kan? Berarti aset nambah. Tapi bayarnya pakai apa? Kalau kas, ya kasnya berkurang. Kalau ngutang, liabilitasnya yang nambah. Dan langkah ketiga yang paling penting, pastiin sisi kiri dan kanan persamaannya tetap seimbang sempurna setelah di-input. Biar lebih kebayang, coba deh lihat tabel transaksi ini. Fokus ke baris total di paling bawah ya. Di sisi aset, kita punya total 24,4 juta rupiah. Sekarang lihat ke sisi sebelahnya, liabilitas ditambah ekuitas. Totalnya persis 24,4 juta rupiah juga. Indah banget kan? Setiap baris transaksi di atasnya, mau itu dari investasi awal atau pas beli peralatan, udah dianalisis sedemikian rupa supaya akhirnya menciptakan harmoni ini. Dan keseimbangan ini bukan karena kebetulan loh, ini hasil dari pencatatan yang disiplin.